Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Sobat Kampung Aswaja berkesempatan untuk menelusuri jejak makam para wali dan ulama yang berada di Kabupaten Purworejo, Semarang, Demak, dan juga Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei tahun 2024 dengan menggunakan armada dari PO Anjana Wonosobo milik Bapak Tova. Nah, wali besar mana sajakah yang kita kunjungi selama perjalanan? Simak terus video ini, jangan di-skip ya. Salah satu ulama yang kita kunjungi di awal perjalanan adalah makam Kiai Haji Raden Zainuddin Syafi'i yang berada di Desa Solotiang, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Makamnya sekitar 50 meter dari Jalan Raya Purworejo Semarang dan dapat dijangkau dengan bus besar. Fasilitas di komplek makam ini seperti kamar mandi, tempat sholat, dan juga lain-lain sudah tersedia. Sementara untuk lokasi parkir masih berada di pinggir jalan raya. Cungkup beliau terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukiran berwarna kuning keemasan. Di sekeliling cungkup terdapat makam keluarga maupun kerabat dari Pondok Pesantren Al-Anwar An-Nur Maron. Cungkup maupun makam keluarga ini sudah dinaungi dengan bangunan permanen yang besar dengan atap yang menyerupai masjid. Kiai Haji Raden Zainuddin Syafi'i ini dikenal sebagai salah satu ulama besar ahli Thorekoh dan juga ahli tirakat yang lahir di Desa Wonokromo, Jegeran, Kabupaten Bantul pada tahun 1903. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar An-Nur Maron Loano Purworejo setelah sebelumnya diasuh oleh mertuanya. Lanjut di perjalanan yang kedua, yaitu menuju makam Waliullah Hasan Munadi yang berada di lereng Gunung Sukroloyo, tepatnya berlokasi di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Komplek makam beliau ini bisa dikatakan berada di dataran yang paling tinggi. Lokasinya dari parkiran utama sekitar 500 meter, dengan jalan yang menanjak dan juga sempit. Para peziarah bisa berjalan kaki atau menyewa bus shuttle dengan biaya 20.000 per orang dan itu sudah termasuk transportasi menuju ke objek Sendang Kalimah Thayyibah. Makam Waliullah Hasan Munadi ini berada di bangunan yang besar dan masih terus dalam tahap pembangunan. Sementara di area makam masih dipertahankan wujud cungkup aslinya, yaitu menggunakan pilar-pilar kayu jati kuno. Konon, kayu-kayu jati ini merupakan sisa dari pembangunan Masjid Agung Demak. Sementara, nisan bagian dalam ditutupi dengan kain berwarna hijau tua yang bertuliskan tulisan Arab. Di area luar makam terdapat musola yang bisa digunakan para peziarah untuk sholat. Nah, di musola inilah Sobat Kampung Aswaja beserta jamaah melaksanakan sholat jamak takdim zuhur dan asar. Waliullah Hasan Munadi adalah ulama sakti murid dari Sunan Ampel. Konon, masjid yang berada di lereng Gunung Sukroloyo ini juga muncul secara tiba-tiba setelah beliau berhalwat, dan kisah inilah yang melatar belakangi nama desa Nyatnyono yang artinya menyat-menyat ono, atau dalam bahasa Indonesia tiba-tiba ada. Setelah selesai berdoa, perjalanan berikutnya yaitu menuju ke Sendang Kalimah Thayyibah. Sendang ini tidak jauh ya dari makam, hanya sekitar 200 meter saja. Untuk masuk ke area Sendang, peziarah akan melewati pintu gerbang utama yang dijaga oleh penunggu tamu. Di pintu gerbang ini tertulis "Selamat datang di Sendang Keramat". Di area tengah juga terdapat papan nama terbuat dari beton bertuliskan Sendang Kalimah Thayyibah. Konon, sendang ini pada masa silam menjadi tempat mandi dan pengambilan air wudhu oleh Syekh Hasan Munadi.
Air tersebut bersumber dari mata air yang memancar setelah Waliullah Hasan Munadi menancapkan tongkatnya di tanah. Setelah mencuci muka dan mandi di sendang ini, sobat Kampung Aswaja dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju makam Syekh Jumadil Kubro yang berada di Jalan Arterios Sudarso nomor 1, Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Komplek makam beliau tepat berada di pinggir jalan raya dan dinaungi dengan masjid yang besar. Masjid tersebut terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terdapat makam Syekh Jumadil Kubro, sementara lantai kedua digunakan untuk sholat oleh para peziarah. Cungkup makam Syekh Jumadil Kubro dibatasi dengan teralis besi. Cungkup tersebut terbuat dari kayu ukir yang indah. Dinding-dinding cungkup ditutup dengan tirai berwarna putih. Di samping cungkup terdapat pohon tua yang lumayan besar. Pohon ini dibiarkan tumbuh dan menembus atap bangunan utama. Nah, setelah melantunkan doa dan tahlil, perjalanan berikutnya yaitu menuju ke makam Sunan Kalijogo yang berada di Jalan Raden Sahid, Katilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Makamnya tidak jauh dari parkiran sehingga dapat dijangkau dengan bus besar. Pintu gerbang utama dibuat dengan atap berupa tajuk tumpang 2 berbentuk segi 4 khas Jawa. Di bagian atasnya bertuliskan makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah melewati pintu gerbang utama, para peziarah akan berjalan melewati lorong panjang. Nah, sepanjang lorong ini di samping kanan dan kiri terdapat penjual oleh-oleh dan pernak-pernik khas Kabupaten Demak. Kemudian sesampainya di pintu masuk utama, para peziarah diminta untuk menitipkan sendal atau dibawa sendiri ke dalam makam menggunakan kantong plastik. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan antara pintu masuk dan pintu keluar itu berada di tempat yang berbeda. Selanjutnya, para peziarah masih harus melewati beberapa lorong lagi untuk memasuki komplek makam Sunan Kalijaga. Lorong ini dipenuhi dengan orang-orang yang menunggui kotak amal. Sementara di kanan dan kiri berjejer makam-makam kuno yang sangat banyak. Komplek makam Sunan Kalijaga ini dinaungi cungkup yang cukup besar. Cungkup tersebut terdiri dari bagian utama dan bagian teras. Pada bagian utama ditutup dengan dinding rapat dari kayu yang terukir berwarna coklat. Sementara di bagian teras digunakan para peziarah untuk berdoa dan membaca tahlil. Sobat Kampung Aswaja yang budiman, tujuan perjalanan berikutnya adalah menuju objek wisata Api Abadi Merapen. Lokasinya berada di Merapi, Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sayangnya, setiba di lokasi sudah menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sementara objek wisata ini buka hanya sampai di jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung, penjaga wisata berkenan untuk membukakan gerbang sehingga Sobat Kampung Aswaja dan rombongan tetap bisa melihat walau hanya sebentar. Api Abadi Merapen ini memiliki asal-usul yang menarik dari kemunculannya. Hal tersebut juga selaras dengan penggunaan apinya yang sering digunakan untuk beberapa acara penting. Dikisahkan, Sunan Kalijaga beserta rombongan pasukan dari Kerajaan Demak yang sedang beristirahat karena kehausan. Kemudian Sunan Kalijaga memohon kepada Tuhan agar diberi air untuk pasukannya. Setelah bersemedi, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah dan kemudian dicabut. Namun ketika dicabut bukan air yang muncul, tetapi justru muncul api yang tidak dapat padam. Tempat munculnya api itulah yang hingga kini menjadi lokasi Api Abadi Merapen. Setelah dirasa cukup, perjalanan dilanjutkan menuju ke makam Ki Ageng Getas Pandawa. Makam beliau terletak di Jalan Ki Ageng Getas Pendowo, Kuripan Timur, Desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Makamnya berada di area pemukiman warga dan harus melalui gang-gang desa untuk mencapainya.
Jarak maksimal parkir bus besar dengan makam masih sekitar 300 meter. Jarak ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan jasa ojek dengan biaya 5.000. Setelah sampai di area komplek makam, kita akan melihat pelataran parkir yang cukup luas. Dari jauh nampak pintu gerbang menuju makam. Pintu gerbang ini yang terbuat dari beton berwarna putih. Di atasnya bertuliskan Makam Ki Ageng Getas Pandawa. Setelah memasuki pintu gerbang, kita akan melewati lorong kecil yang menghantarkan kita ke area cungkup makam. Di dalam cungkup ini terdapat dua makam, yaitu Makam Ki Ageng Getas Pandawa dan Makam Raden Pigono. Kedua makam tersebut ditutup dengan kain berwarna putih. Di atas makam terdapat beberapa taburan bunga mawar dan juga bunga melati. Ki Getas Pandawa lahir dengan nama Dyah Depok sebagai putra kedua dari pasangan Dyah Lembu Peteng dengan Dyah Nawangsih. Jadi beliau ini masih cucu dari Ki Ageng Tarub. Nah, untuk mengetahuinya lebih jauh bisa klik link di atas atau klik di deskripsi ya. Setelah melantunkan doa dan tahlil, perjalanan berikutnya menuju makam Ki Ageng Tarub yang berada di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Lokasinya sekitar 2,8 km dari jalan raya, yaitu Jalan Raya Purwodadi Wirosari. Meskipun dari pintu gerbang utama menuju area parkir makam ini bisa dilalui dengan bus besar, namun harus dengan ekstra hati-hati mengingat kondisi jalan yang kecil dan banyak lubangnya. Di kanan dan kiri juga ditanami pohon-pohon besar dengan dahan yang rendah. Nah, sesampainya di area parkir makam, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 180 meter. Sesampainya memasuki pintu gerbang komplek makam, kita akan bertemu ruang juru kunci makam. Dan di sebelah ruang juru kunci terdapat makam Ki Bondan Kejawen, yang barangkali ini adalah makam kedua yang ada di Grobogan, di mana yang pertama berjarak 1,2 km dan masih di Desa Tarub juga. Makam Ki Ageng Tarub dinaungi gedung tersendiri. Bangunannya berupa genteng susun 3 dengan lantai dan dinding porselen putih. Sedangkan di dalamnya didominasi warna hijau. Kemudian di sekeliling makam juga terdapat pagar semen dan potongan pipa besi dengan kelambu penutup makam berwarna putih. Joko Tarub merupakan tokoh yang cukup lekat di masyarakat. Kisahnya sangat populer saat mengambil satu selendang dari 7 bidadari yang sedang mandi di dalam hutan. Singkat cerita, akhirnya Joko Tarub berhasil menikah dengan Dewi Nawang Wulan. Ia merupakan satu di antara 7 bidadari yang selendangnya hilang. Dari pernikahannya itu kemudian lahirlah anak yang diberi nama Dewi Nawangsih. Sobat Kampung Aswaja yang berbahagia, perjalanan yang terakhir yaitu menuju makam Ki Ageng Selo yang berada di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Lokasi makamnya sekitar 4,5 km dari makam kakeknya yaitu Joko Tarub. Untuk menuju ke area komplek makam, bagi yang menggunakan kendaraan pribadi atau shuttle bisa langsung saja sampai ke lokasi parkir makam. Sementara bagi yang menggunakan bus besar harus menyambung dengan jasa ojek dengan biaya Rp10.000 untuk sekali jalan. Sesampainya di komplek makam Ki Ageng Selo, kita akan disambut dengan masjid besar yang disebut dengan Masjid Ki Ageng Selo. Masjid ini merupakan peninggalan Ki Ageng Selo yang dipugar pada masa Pakubuwono VI dan merupakan prasasti perjuangan tokoh Islam Ki Ageng Selo. Masjid ini juga menjadi pintu masuk menuju makam. Para peziarah harus melewati jalan di samping masjid, menyusuri jalan selasar yang berujung pada pondok yang didominasi warna hijau.
Dalam pondok itulah makam Ki Ageng Siro tersimpan. Nah, sobat Kampung Aswaja yang berbahagia, demikianlah perjalanan kami menelusuri makam wali besar yang berada di Kabupaten Semarang, Demak, dan Grobogan. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari para wali di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.